rapat kita di IPE 1 atau IPE untuk adik-adik semester 3, di mana topik kita hari ini adalah Work in Professional Collaborative Practice. Jadi, perkenalkan terlebih dahulu, saya Gita dari program studi fisioterapi, Departemen Fisioterapi ya. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang teamwork dalam IPE ya, atau Professional Collaborative Practice. Kira-kira di sini pasti sudah sangat akrab ya, sudah sangat tidak asing dengan kata kerjasama. Secara definisi atau garis besarnya kalian semua pasti sudah paham ya apa itu definisi kerjasama sendiri. Jadi tidak hanya kerjasama saat ujian ya, tapi kerjasama juga dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam kehidupan bermasyarakat, kerjasama dalam suatu tim organisasi, dan kerjasama dalam suatu tim kepanitiaan. Kerjasama juga tentunya nanti bisa lebih jauh lagi dan lebih luas lagi kerjasama dalam tim yang sifatnya profesional ya. Jadi silahkan dipahami dari persepsi apa itu kerjasama, karena setiap orang memiliki persepsi kerjasama berbeda-beda ya. Jadi sini kita sepakati dulu kalau kerjasama itu adalah suatu proses suatu proses untuk berkoordinasi, berkomunikasi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Ya, kita sepakati dulu dalam ini definisi dari kerjasama itu sendiri adalah suatu proses bekerja sama, suatu proses berkomunikasi, berkoordinasi dengan tim untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh timnya. Mungkin ini kan lagi banyak banget yang baru join, kita tunggu 5 menit sebentar ya supaya kondisi yang kondusif. Silakan juga yang belum di mute agar di mute terlebih dahulu ya. Sebentar lagi. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi sudah saya katakan sebelumnya kita sepakati dulu definisi dari kerjasama itu sendiri nih. Jadi pada lecture ini kita sepakati kerjasama adalah suatu proses berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditetapkan dalam tim, organisasi ataupun profesi tertentu.
Jadi di sini saya akan bahas tentang beberapa model pelayanan kesehatan ya, beberapa model pelayanan kesehatan yang ada. Jadi sebelum model pelayanan kesehatan yang sekarang, ada beberapa model pelayanan kesehatan yang sebelumnya telah diterapkan hingga adanya suatu proses evaluasi yang terus-menerus sehingga terjadinya perubahan dan implementasi seperti saat ini ya. Jadi sebelumnya itu ada yang disebut dengan model tradisional, di mana model layanan tradisional ini adalah model layanan kesehatan yang berpusat pada penyakit atau disease center care ya. Jadi di sini model pelayanan kesehatannya itu berpusat pada penyakitnya, di mana di sini menempatkan dokter pada puncak pelayanan kesehatan. Jadi pelayanan kesehatannya menempatkan dokter dalam pengambilan keputusan dan setiap tindakan atau intervensi kesehatan lainnya hingga tindakan atau kebijakan dari proses evaluasinya, seperti itu ya. Kalau misalnya kita tinjau, kira-kira apakah model tradisional ini cocok diimplementasikan atau digunakan dalam pelayanan interprofesional? Di mana sekarang pelayanan interprofesional ini ya sudah sangat diaplikasikan atau digunakan dalam model pelayanan kesehatan sehari-hari, baik itu di tingkat fasilitas kesehatan tingkat 1 maupun di fasilitas kesehatan tingkat yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Jadi seiring dengan berkembangnya zaman dan proses evaluasi yang dimana di sini diperlukan ternyata sebuah kerjasama kolaboratif untuk menangani suatu kondisi dan memberikan pelayanan terbaik kepada klien atau pasien. Metode atau model pelayanan kesehatan berkembang yang disebut dengan patient centered care ya. Patient centered care atau PCC adalah inovasi pendekatan dalam perencanaan, pelayanan, dan evaluasi perawatan kesehatan yang berdasarkan pada kemitraan yang saling menguntungkan antara penyedia pelayanan kesehatan, pasien, dan keluarga ya. Jadi diingat apa itu definisi dari patient centered care, yang dimana sekarang metode pelayanan kesehatan yang digunakan untuk program dari interprofesional ini adalah patient center care ini. Jadi model pelayanan kesehatan yang tradisional ini sudah ditinggalkan ya, dan sudah sangat dan bahkan mungkin sudah tidak digunakan lagi dalam beberapa kondisi. Jadi di sini diibaratkan seperti gambar tersebut ya, misalnya ada suatu klien atau pasien dengan kondisi atau disease tertentu di mana setelah ditegakkan diagnosa dan ditentukan sebuah program atau ditentukan sebuah planning jangka pendek serta jangka panjang, maka setiap komponen dari profesi kesehatan itu mengkaji atau melakukan dan menetapkan suatu program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama ya, berdasarkan planning tersebut. Lalu untuk patient centered care, definisi dari IOM ya, atau Institution of Medicine, itu di tahun 2001 mengatakan PCC sebagai perawatan yang ramah dan responsif terhadap pilihan, kebutuhan, dan nilai pasien secara individual dan memastikan pasien membuat keputusan klinis. Jadi sifatnya PCC ini dikatakan lebih responsif ya, sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan juga dengan nilai-nilai pasien yang secara individu ya, dan memastikan pasien serta keluarga terlibat dalam membuat keputusan klinis. Jadi semuanya harus berdasarkan dari persetujuan pasien itu sendiri dan pihak keluarga pasien ya. Lalu menurut Frampton di tahun 2008 dikatakan PCC adalah mengelola pasien dengan menunjuk dan menghargai individu pasien, meliputi preferensi atau pilihan, keperluan, nilai-nilai, dan memastikan bahwa semua pengambilan keputusan klinik telah mempertimbangkan dari semua nilai-nilai yang diinginkan. Jadi PCC ini atau patient centered care ini ya kondisi pusat atau fokusnya lebih kepada pasien itu sendiri, yang dimana tujuan serta keputusan pengambilan tindakan intervensi kesehatan disesuaikan dengan dari nilai-nilai yang diambil pasien itu sendiri,
atau misalnya sesuai dengan nilai keputusan dari yang telah dipertimbangkan oleh pasien serta keluarga pasien itu. Jadi kita harus tetap hormati ya keputusan yang telah mereka pilih dalam menentukan pelayanan yang mereka butuhkan. Jadi konsep dari pasien center care ini sendiri atau PCC ini, jadi menurut hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 1993 oleh Pixel Institute yang bekerja sama dengan Harvard School of Medicine menjelaskan bahwa PCC memiliki 8 dimensi ya. Ada 8 dimensi yang dimana di sini merupakan konsep dari PCC itu sendiri. Yang pertama adalah menghormati pilihan dan penilaian pasien. Jadi hal ini ditekankan berulang-ulang ya pada konsep PCC ini, di mana kita sangat penting sebagai tenaga kesehatan untuk menjaga batasan kita dan bersikap seprofesional mungkin dalam memberikan pelayanan serta menghargai hak individu pasien sebagai manusia. Lalu yang kedua adalah dukungan emosional. Jadi dukungan emosional itu hal yang penting ya, hal yang penting dalam pemberian pelayanan kesehatan pasien, di mana rasa aman, rasa nyaman juga merupakan suatu tolak ukur yang menjadikan tujuan. Maka daripada itu perlukan ya istilahnya profesi yang kira-kira dapat berperan dalam memberikan aspek yang dibutuhkan dari segi emosional. Lalu kenyamanan fisik, yang dimana di sini dalam proses intervensi atau pelayanan diusahakan sebisa mungkin agar pasien dapat merasakan kondisi yang nyaman, kondisi yang enak sesuai dengan keluhannya. Lalu informasi dan edukasi ini juga penting ya diberikan kepada pasien. Berkelanjutan dan transisi, jadi pasien center care ini tidak hanya berhenti ketika misalnya keluhan atau problem pasiennya sudah dirasa berkurang, tapi harus dilakukan follow up. Jadi follow up berkelanjutan dan kira-kira mana kondisi transisinya setelah pemberian pelayanan kesehatan full dari tenaga kesehatan sampai dengan dia misalnya melakukan perawatan secara mandiri. Lalu koordinasi pelayanan. Yang ketujuh, akses pelayanan, dan yang kedelapan melibatkan keluarga dan teman. Nah, di sini juga merupakan aspek yang cukup penting ya, yang perlu dipertimbangkan oleh para tenaga kesehatan untuk ini ya tim profesional kesehatan. Jadi keluarga dan teman perlu dilibatkan, dalam artian keluarga dan teman harus memiliki persepsi yang sama dengan kita sebagai tenaga kesehatan, pasien, dan mereka. Jadi bisa terbentuk lingkungan yang mendukung kondisi pasien. Jadi di sini kan misalnya setelah pasien pulang dari rawat inap, misalnya masih ada beberapa program yang memang harus diteruskan untuk menunjang dari keberhasilan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi di sini diperlukan keterlibatan dari pihak keluarga serta dari orang-orang terdekat pasien itu sendiri. Jadi penting ya untuk dilibatkan orang-orang terdekat pasien ataupun keluarga itu. Jadi ya kalau misalnya dibentuk menjadi sebuah bagan piramida ya seperti ini, kira-kira hampir sama poinnya seperti tadi. Ada 8 konsep atau 8 item, jadi perhatikan lagi. Ini dia ya perubahan atau dinamika dalam pendekatan pelayanan kesehatan. Jadi perubahan dalam pendekatan pelayanan kesehatan, dinamikanya itu yang dulu digunakan disebut sebagai sistem piramida, dia terfokus pada disease-nya dan menempatkan dokter pada titik pelayanan utama. Sekarang sudah berkembang atau bergeser sedikit demi sedikit menjadi sistem solar atau yang sering disebut dengan solar system, di mana di sini fokusnya kepada pasien itu sendiri. Dan kesehatan itu berpusat pada pasien itu sendiri sehingga disebut dengan pasien center care, seperti itu ya. Nah,
perawat, bidan, analis, kerja sosial pun diperlukan ya, dokter dan profesi lainnya. Ini semuanya diberikan sebuah edukasi, informasi yang sifatnya edukatif dan dapat membantu dalam dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada pasien. Jadi teamwork ini atau kerjasama ini sebagai bentuk nyata, sebagai fakta dari perubahan dalam pendekatan layanan kesehatan, ya. Bekerja secara sendiri-sendiri dan tidak menyamakan persepsi dan menetapkan tujuan, maka akan kesulitan ya untuk mengaplikasikan dari piramida sistem ini ya, solar system ini ya, jadi akan kesulitan untuk mengaplikasikan solar system ini. Jadi dengan hal seperti ini sangat diharapkan kerjasama yang baik antar tim profesi ya, antar tim. Jadi tidak boleh ya istilahnya mementingkan kepentingan pribadi atau merasa yang paling dominan, tapi diperlukan sebuah itikat baik untuk istilahnya sedikit egosentris untuk menentukan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Jadi tim itu apa sih? Kelompok itu apa? Mungkin kita udah sering ya mendengar kata tim. Jadi tim A, tim B, ataupun tim itu juga banyak ya, ada dalam konteks studi atau akademis, ada yang dalam konteks pekerjaan, ada yang dalam konteks sosial, seperti itu. Tim itu banyak. Jadi di sini kita samakan dulu persepsi kita tentang tim. Di sini tim itu adalah sekumpulan dari orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu goals atau tujuan tertentu ya. Jadi tim itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai atau meraih suatu tujuan tertentu, goals tertentu. Jadi teamwork dan interprofesional, bagaimana sih aplikasi teamwork atau kerjasama tim dalam interprofesional practice? Jadi kalau misalnya dulu ya unprofessional learning itu tidak melibatkan banyak profesi ya, untuk misalnya observasi atau melakukan sebuah pemeriksaan pada klien atau pasien. Misalnya di sini biasanya dulu sekelompok dokter saja yang melakukan proses observasi atau proses penilaian, pengukuran terhadap suatu kondisi, atau misalnya sekelompok dari satu profesi perawat saja atau sebaliknya. Tapi kalau di interprofessional learning atau di interprofessional practice ini diperlukan banyak profesi ya, diperlukan sudut pandang banyak profesi untuk menganalisa, mengobservasi, serta mengukur dan menilai suatu kondisi pasien, sehingga ketika beberapa profesi berkumpul menganalisa sesuai bidang keilmuan dan ranahnya masing-masing, didapatkan banyak lebih kompleks ya, lebih holistik lagi kondisi yang bisa disimpulkan terhadap pasien itu. Selanjutnya masing-masing profesi ini akan bekerja sama untuk menetapkan tujuan yang telah ditetapkan, yang dimana masing-masing profesi akan menggunakan otoritas atau otonomi dari kompetensi masing-masing. Jadi kalau teamwork itu sendiri apa ya? Tadi kita udah belajar tentang tim. Jadi tim adalah sekumpulan orang yang bekerja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Itu adalah kemampuan untuk berkooperate ya, atau kemampuan untuk berkoordinasi, berkomunikasi secara efektif dengan yang lainnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi kemampuan ya, kalau teamwork itu lebih kemampuannya, lebih ke kapasitasnya, mampu berkoordinasi dan berkomunikasi. Jadi koordinasi dan komunikasi itu merupakan skill yang sebenarnya
susah-susah gampang ya, karena tidak semua, karena sebenarnya skill ini perlu diasah, walaupun sebenarnya setiap orang, setiap individu sudah pasti memiliki skill untuk berkoordinasi dan berkomunikasi, karena artinya kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial. Tapi kedepannya dalam hubungan profesional, skill dari komunikasi dan koordinasi ini harus terus dilatih, harus dilatih, harus terus dikembangkan. Jadi misalnya kita kita dalam konsep pasien center care kan harus melibatkan keluarga ya, harus melibatkan keluarga, teman, ataupun orang terdekat pasien. Jadi kita juga sebagai pelayan kesehatan atau tenaga kesehatan harus mampu mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan gimana nih kondisi pasiennya, apa saja nih program kita dan tujuannya apa, lalu kita apa. Kita harus bisa mengkomunikasikannya dengan bahasa yang mudah mereka pahami, dengan bahasa yang mudah mereka mengerti. Jadi belum tentu kita, jadi kita juga harus lihat ya, kita nggak harus pakai bahasa medis semuanya ketika misalnya kita berbicara pada orang yang sifatnya di luar profesi kita, seperti itu. Ya, jadi tim uh, untuk mencapai suatu kerja sama tim yang hebat itu tidak instan ya prosesnya, tidak serta merta langsung terjadi seperti itu. Nah, juga tim itu terdiri dari sekelompok orang, yang mana sekelompok orang itu kan biasanya memiliki pola, latar belakang, background, mindset serta sudut pandang yang berbeda ya, serta sudut pandang yang berbeda. Jadi disinilah pentingnya kita membangun suatu tim building. Kekuatan dalam tim itu, beberapa beberapa aspek yang diingat dalam pembangunan tim, seperti itu ada goalsnya apa, bagaimana cara kalian berkolaborasi atau berkomunikasi, lalu supportnya seperti apa, bersikaplah sportif, bersikaplah untuk saling mendukung ya secara garis besar untuk tujuan kalian. Motivasi, bagaimana cara memberikan motivasi, nanti silahkan itu bisa diimprovisasi dan dirancang dari berbagai tim ya, misalnya dengan suatu rapat rutin evaluasi, mengapresiasi anggota tim yang sudah melakukan suatu progres perbaikan yang baik, bisa memberikan sebuah rewards kepada anggota tim ataupun pemimpin tim yang bisa mencapai goalsnya atau tujuannya. Lalu ketika ada masalah, bisa membahas solusi atau mencari solusi bersama-sama. Skill, yang paling penting juga skill sebenarnya ya. Jadi kita tidak stuck di sana saja sebagai anggota tim. Jadi kalau kita mau tim kita berkembang, kita dari masing-masing profesi harus mengupgrade skill kita, harus mengupgrade dari soft skill maupun hard skill kita. Training, pelatihan seperti serta coachingnya, jadi pelatihan dan lain sebagainya. Ya, jadi beberapa hal yang berkaitan erat dengan teamwork atau kerjasama, ada visi misi yang sama, diversity, jadi keberagaman, tapi beragam bukan tidak harus beragam bukan berarti tidak bisa tujuan atau persepsi. Nah, justru disinilah tantangannya dan sebenarnya bisa menjadi sebuah kekuatan dalam tim. Leadership, bagaimana cara atau budaya serta atmosfer manajemen kepemimpinannya juga penting untuk membangun kondisi tim, kolaborasinya, kreativitas yang mana. Jadi sebenarnya kreativitas dari masing-masing individu di anggota tim sangat menentukan keberhasilan dari teamwork itu ya. Jadi ini perbedaan dari teamwork dan individual work. Jadi sebenarnya kita sebagai individu atau sebagai calon yang profesional harus bisa bekerja secara individu maupun teamwork. Jadi secara individu setidaknya kita bisa untuk memimpin diri kita sendiri yang menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan dalam tim. Nah, sedangkan teamwork kita mampu untuk berdiskusi, berbaur, sharing sama teman-teman kita. Jadi kalau teamwork itu dia biasanya setuju dalam beberapa goals atau mengikuti milestone tertentu ya. Lalu kita harus pintar untuk mengkomunikasikan, harus selalu memonitor setiap progresnya. Misalnya kalian menetapkan suatu program A, jangka waktunya 6 bulan. Jadi setiap bulan, setiap 4 minggu itu kalian misalnya melakukan sebuah rapat evaluasi, rapat rutin.
bagaimana progresnya, di mana kendalanya, solusinya apa. Nah, itu juga solve problemnya, problem solvingnya apa, lalu interpretasi dari hasilnya apa, bagaimana persetujuan dari completion project-nya kayak gimana. Ya. Lalu individual work itu kalian juga harus mampu bekerja sesuai dengan job desk atau task atau tugas tertentu yang telah diberikan, lalu mampu bekerja dengan tugas-tugas baru ataupun tugas lama yang sebenarnya perlu yang cukup menantang pastinya ya, mampu melakukan sebuah research atau sebuah pencarian, penelitian, dan pengembangan, dan networking, mampu untuk memimpin diri untuk bekerja sama, berbaur. Jadi ini ada sebuah tingkatan, stage dan team development ya. Jadi tim development atau team building itu seperti yang saya katakan tadi, serta-merta langsung kondisinya stable atau baik seperti itu. Diperlukan beberapa tahap fase untuk menjadi sebuah tim solid, tim yang kokoh dan tim yang kuat. Ya, tahap forming, storming, norming, serta performing. Jadi di sini bisa kalian lihat masing-masing dari aspek atau secara garis besar ya apa aja di tahap forming itu, storming apa, norming, serta performing. Jadi ini beberapa kunci dari skills dari teamwork ya. Jadi jadi dari interpersonal ini kita harus mempunyai rasa trust atau membangun sebuah kondisi penerimaan dan percaya kepada tim kita, anggota tim kita, dan percaya kepada pemimpin tim kita kalau dia bisa menggerakkan dan mengarahkan anggota tim ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Lalu harus mampu mengasah skill komunikasi, lalu harus mampu mengkolaborasikan problem solving, lalu resolusi dari konflik, self project atau manajemennya seperti apa, goal settingnya apa, planningnya apa, task coordinationnya apa, performance manajemennya, ya. Jadi interpersonal itu hubungan kita dengan yang lainnya ya, hubungan kita keluar. Kalau misalnya self atau project management kita lebih ke sendiri. Jadi guidelines beberapa guidelines ringan ya, itu efektif, teamwork aktif, ada beberapa keputusan yang sudah ditentukan dengan musyawarah dan mufakat ya, meeting yang efektif. Nah, meeting efektif ini perlu diperhatikan. Nah, jangan. Jadi maksudnya kalau bisa meeting di jam-jam yang sifatnya memang. Hey Siri, wake me up at 2. Mohon maaf untuk adik-adik yang belum di mute, mohon di mute dahulu ya. Oke, jadi lalu efektif meeting ini juga penting, tentukan jam-jamnya, misalnya apakah pagi-pagi, jadi masih fresh baru datang ke kantor, atau jam makan siang. Jadi setelah isi perut ya, setelah isi perut siapa tahu lebih fresh, lebih segar. Jadi jangan sebisa mungkin tidak pada waktu yang overload, karena kalau misalnya terlalu capek atau terlalu lelah juga tidak akan menemukan hasil yang kondusif ya. Project management, nah pembagian job desk sama konflik manajemennya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan ini ya, kita akan bahas satu-satu. Tadi kita sudah membahas salah satu guidelines-nya adalah berkomunikasi secara efektif. Jadi apa sih yang dimaksudkan berkomunikasi secara efektif? Semua orang tahu kita harus berkomunikasi secara efektif. Tapi apa sih sebenarnya ya, definisi dari berkomunikasi secara efektif itu sendiri? Jadi komunikasi dikatakan efektif bila yang pertama komunikasi bersifat terbuka dan suportif. Jadi dalam artian tidak ada sesuatu informasi yang dilebih-lebihkan atau dikurangi. Suportif, jujur, ya.
mau mendengarkan hal yang susah gampang juga ya. Mendengar itu tidak semuanya mampu karena lebih banyak cenderungan kita mengeluarkan pendapat lebih cenderung mau didengar sebenarnya ya. Padahal sebenarnya dengan mendengar kita juga tidak kalah untuk banyak mendapatkan informasi. Dengan mendengar itu sebenarnya kita jauh lebih banyak untuk memperkaya ilmu, mendapatkan banyak informasi ya. Jadi lalu bisa mampu menginterpretasikan nonverbal message ya, misalnya bahasa tubuh ya. Jadi memberikan feedback yang berguna, ya. Jadi feedbacknya sifatnya yang membangun bukan yang menjatuhkan atau mengkritisi. Dan lalu teamwork agreement. Jadi dalam teamwork agreement ini apa sih yang harus diperhatikan? Itu adalah ekspektasi, persepsi dari masing-masing tim, dari masing-masing anggota tim. Apa yang kira-kira ekspektasi mereka dalam tim ini? Apa keinginan mereka ke depannya untuk tim, itu juga penting ya. Ini juga misalnya dalam penentuan project management. Jadi kalian bisa membuat suatu bagan aja. Sebenarnya tidak ada format yang mutlak atau sifatnya yang saklek seperti itu ya. Jadi bisa dikembangkan dengan nyaman kalian dengan tim seperti apa. Jadi kalian bisa membuat misalnya sebuah ini ya milestone-nya, to-do list-nya apa saja nih gitu. Dalam 4 minggu misalnya dari 6 minggu ini target awal 4 bulan. Dari 6 bulan goals itu misalnya target pertama adalah 1 bulan atau 4 minggu. Di 1 bulan minggu ini apa aja yang mau dicapai, misalnya poin A, poin B, poin C. Itu di responsibility-nya penanggung jawabnya siapa, due date-nya kapan, jadi siapa penanggung jawab, kapan deadline-nya, seperti itu ya. Jadi akan lebih enak kalau sebenarnya semuanya sudah terstruktur dan tahu batasan dari job desk-nya serta deadline-nya, jadi akan lebih terpacu, ada motivasi kerja. Jadi konflik ini bisa menjadi sebuah penguat, bisa juga kalau misalnya konflik di manajemen dengan baik dan menemukan sebuah hasil serta keputusan yang baik, dia akan menjadi sebuah kekuatan dalam tim. Dia akan menjadi sebuah suatu cara untuk meningkatkan kesolidan dalam tim ya. Kreativitas itu bisa. Kalau manajemen konfliknya ternyata kurang, ini justru bakal menjadi berkebalikan seperti tadi ya. Ya, jadi misalnya kenapa sih sebenarnya kita penting untuk membangun suatu tim agar kuat dan solid? Ini penting supaya kita bisa, ibaratnya ada yang mengatakan together we can move mountains. Jadi kayak kita itu sama-sama, bahkan gunung pun bisa kita taklukkan seperti itu ya. Jadi misalnya dengan bekerja sama yang baik, sebenarnya pekerjaan pun akan terasa lebih ringan seperti itu. Ini jenis-jenis timnya, ada tim yang disebut dengan tim multidisiplin, ada tim transdisiplin, dan tim interdisiplin. Jadi kerjasama antar interprofesi ini, anggota tim interprofesi berasal dari profesi dan posisi yang berbeda. Anggota tim mempunyai kekhususan pengetahuan, keahlian, metode untuk masing-masing disiplin ini. Anggota tim menginterpretasikan hasil observasi, keahlian, dan keputusan dengan berkoordinasi, berkolaborasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan perawatan. Ya, ini juga udah sempat saya sini. Sama antar interprofesi. Jadi konsepnya kita harus mau sharing ilmu, berbagi disiplin ilmu. Lintas disiplin di luar bidang ilmu kedokteran dan kesehatan pun dipersilahkan ya. Sangat-sangat memungkinkan atau sangat-sangat mungkin kita berkoordinasi dengan beberapa profesi di luar atau di lintas bidang ilmu kesehatan. Jadi menjadi
merupakan salah satu aspek yang bisa dikaitkan dengan interprofessional education ya, atau interprofessional practice nantinya. Kalau misalnya di travel medicine sendiri itu merupakan salah satu ini ya, ciri khas atau keunggulan dari Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Sini adik-adik pahami dulu travel medicine itu sendiri kok pengertiannya apa. Jadi travel medicine adalah disiplin ilmu kedokteran yang memfokuskan perhatian pada hal yang berkaitan dengan kondisi kesehatan dalam kaitannya dengan suatu proses perjalanan. Jadi pengembangan ini sejalan dengan mobilitas manusia modern yang sangat tinggi. Jadi dalam proses perjalanan itu sebenarnya ini ya kira-kira akan sangat memungkinkan terjadinya kondisi-kondisi kesehatan yang terganggu dalam proses perjalanan, apalagi kalau misalnya travelingnya dengan jarak yang jauh dan kondisi waktu yang berbeda, iklim yang berbeda, dan wilayah demografis yang mencolok perbedaannya. Oke, mohon ditunggu sebentar ya adik-adik. Nah, bagaimana sih implementasi IPE dalam konsep travel medicine? Jadi, dua hal khusus yang sebenarnya menjadi dasar yang perlu diperhatikan dalam travel medicine adalah promosi kesehatan dan pencegahan penyakit. Jadi, bagaimana kalian dengan tim di IPE itu ya, tim dalam atau IPC nanti, interprofesional kolaboratif, vaksin. Jadi, apa yang perlu diperhatikan ketika kalian mau implementasi atau pelayanan kesehatan medicine-nya itu kira-kira kalian harus melakukan suatu studi atau searching terlebih dahulu ya, kira-kira penyakit apa yang sedang mewabah di daerah yang dituju, penyakit apa yang kira-kira berpotensi terjadi ketika misalnya orang-orang Asia, orang-orang Indonesia misalnya kan kemudian misalnya ke luar negeri yang sedang mengalami musim dingin. Kira-kira untuk kita yang agak tidak terbiasa dengan kondisi dingin, kira-kira apa saja potensi-potensi risiko penyakit yang mungkin terjadi? Perlukah beberapa ini kondisi pelayanan kesehatan di sana? Jadi sebenarnya sudah banyak implementasi IPE dalam travel medicine, karena dalam pelayanan kesehatan travel medicine pun diperlukan banyak tim profesional untuk ini ya, untuk menetapkan suatu program atau goals dari promosi kesehatan dan pencegahan penyakit itu. Nah, itu self assessmentnya. Mungkin dari self assessment ini kalian bisa mereview kembali kira-kira hasil lecture kita hari ini dari pertanyaan yang saya berikan ya. Bisa kalian evaluasi kembali. Oke, kira-kira itu ya adik-adik semua yang dapat saya sampaikan pada lecture kita hari ini. Sekiranya nanti kurang lebihnya akan kita bahas saat pleno ya, dan pertemuan bila ada yang ditanyakan oleh adik-adik. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan ya adik-adik ya. Selamat siang semuanya.
Saya mohon izin untuk end meeting kita.